وأكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانصر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Membawa puji syukur hanyalah milik Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan dilimpah curahkan pada junjungan alam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa meneruskan garapan tafsir kita. Biasanya di surah Al-Baqarah, mungkin berbarengan dengan masih di hari-hari kurban, bahkan di ayam tasyrik. Apabila kita menyimak dalam satu surat, mungkin surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran tersebut, diawali dengan Inna a'tainakal kautsar, ya Muhammadu huwa nahrun fil jannah wa huwa khawduhu sallallahu alaihi wasallam taridu alaihi ummatuhu wal kautsaru al khairul katsir minan nubuwati wal qur'ani wasyafaati wa nahwiha. Turun ayat ini nazalat fil Asibni Wa'il sama Nabi sallallahu alaihi wasallam abtara inda mauti ibnu al-Qasim. Nazalat turun ya surat, turun inilah ayat fil As bin Wa'il, ketika As bin Wa'il tokoh dari musyrikin sama Nabiya, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar, orang yang putus keturunannya. Ketika inda mauti ibnu Qasim, ketika wafat putra dari baginda Rasul Muhammad yaitu Ibnu Qasim. Kemudian Allah memberikan kabar gembira. Turunlah ayat. Ada yang memaknai Al-Kautsar wal kautsaru al khairul katsir. Dikatakan Al-Kautsar nikmat yang banyak, nikmat yang besar, yaitu al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Di antaranya minan nubuwah, diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang paling istimewa. Keistimewaannya Nabi Muhammad bukan hanya tertulis di dalam Al-Quran, bahkan di kitab-kitab sebelumnya, di Taurat, Injil, Zabur, bahkan dikenal nabi-nabi sebelumnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam menikah Siti Hawa, membayar maharnya atau mas kawinnya bukan dengan onta, bukan dengan mobil, bukan dengan emas, apalagi dengan uang, tetapi antusalliya ala Muhammadin akhir zaman. Kehebatannya supaya membacakan sholawat kepada Nabi akhir zaman. Nabi Adam sebagai Nabi yang pertama, bahkan abal anbiya, sebagai bapaknya semua Nabi dan utusan. Ada apa ini kehebatan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW? Bahkan di kitab Zabur Allah berfirman, jauh-jauh kelahirannya atau datang kelahiran Nabi Muhammad. Sayati Nabi ismuhu Muhammad wa Ahmad imamul anbiya wal mursalin. Nanti akan datang seorang nabi, seorang utusan yang namanya Muhammad. Kadang-kadang dipanggil Ahmad, imamul anbiya wal mursalin, sebagai imam dan pemimpinnya semua utusan. Itulah dengan Al-Kautsar minan nubuwah, diangkatnya Nabi yang paling agung, Nabi Muhammad SAW. Kemudian diantaranya al-khairul katsir wal qur'ani wasyafaah. Nabi Muhammad diberikan Quran, kitab yang penyempurna semua kitab, wasyafaat, dan diberikan pertolongan wanabiya dan sebagainya. Untuk mengungkapkan rasa syukur, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, diberikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Ada dua tugas. Yang pertama, fasholli rabbika, ay salat Idin Nahri. Kerjakanlah Muhammad salat Idin Nahri, salat hari lebaran, yaitu tanggal 10
Zulhijjah. Kemudian wanhar, ay nusukaka, sembelihlah kurbanmu. Inna syani'aka wal abdar, ay mubgiduka al munqati'u an kulli khairin al munqati'u ala aqab. Orang-orang yang membencimu Muhammad, itulah orang yang al munqati al abdar, orang yang putus an kulli khairin, kebaikan, au al munqati'u anil aqabi, atau yang putus dari keturunan. Hadirin rahimakumullah. Surah Al-Kautsar ada yang mengatakan makiyatun, turun di Mekah. Kenapa dikatakan ayat makiyah, turun di Mekah? Nazalat bil As bin Wa'il, karena tadi terjadinya As bin Wa'il, itu tokoh musyrikin di Mekah. Ketika Nabi ditinggal wafat oleh Ibnu Qasim, yaitu di Mekah. Sampai hari ini dikatakan ayat ini makiyah karena kejadian tersebut. Yang kedua, Madaniyatun, dikatakan surat Madaniyah karena surat turun di Madinah. Kenapa melihat mufasir turun ayat ini di Madinah? Ada kalimat fasholli li rabbika wanhar, yaitu surat perintah sholat. Karena sholat diperintahkan kepada baginda Rasul di hijrah kedua setelah baginda Rasul pindah ke Madinah. Kita tidak mempermasalahkan masalah turun di Madinah atau di Mekah atau di Madinah. Yang jelas Allah memberikan nikmat yang besar, nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad. Diberikan haud, talaga Rasulullah SAW yang diberikan kepada untuk umat Muhammad. Kemudian Al-Kautsar diberikan nikmat-nikmat kebaikan yang banyak dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, Nabi yang istimewa, mendapatkan Al-Quran, kitab yang sempurna, penyempurna kitab sebelumnya, dan mendapatkan syafaat. Kehebatannya syafaat Rasulullah tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, seandainya kami bukan menjadi nabi, kami sangat berbahagia. Kami sangat mau menjadi umatnya Nabi Muhammad karena mendapatkan syafaat dan pertolongannya dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Mengingat dan melihat mana ayat Al-Kautsar, yang pertama Allah memberikan kabar gembira, yang kedua Allah memberikan perintah fasholli li rabbika, supaya sholat kepada Tuhanmu, kemudian wanhar, menyembelih hewan kurban. Masih ada pada hari ini, pada jam-jam ini sebelum ghurub nanti terbenam matahari di akhir tasrik ini, karena kulu ayami tasrik dabkhul, rawahu Ahmad. Rasul mengatakan setiap hari tasrik masih ada hari-hari untuk berkurban. Berilah kesempatan kita pada hari ini untuk terakhirnya melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Belum tentu di waktu berikutnya, di Idul Adha yang akan datang, kita masih mengalami hidup, atau mungkin kita sudah dijemput oleh dengan lewat kematian. Bersyukurlah kita mendapatkan Al-Kautsar, Nabi kita diangkat seorang Nabi yang istimewa, mendapatkan syafaat, diturunkannya Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Perintahlah sholat, laksanakanlah sholat, menyembelihkan korban kurban, kemudian menjadikan jawaban bagi orang-orang yang memojokkan, menghina Nabi SAW. Di antaranya tokoh musyrikin dari Mekah, As bin Wa'il, yang mengatakan Rasul Muhammad orang yang putus keturunannya karena wafat putranya, yaitu Ibnu Qasim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fathum minallah wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin billahi ala sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.